أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Al-Qur'an yang Allah rindukan, kalau lihat ayat tadi ya, saya gitu ya, ketika ngelihat ayat tadi surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ada kata aflaha ya di situ. Nah, ketika saya ngelihat gitu ya, kata aflaha ini dikirain saya gitu ya, ada hubungannya sama petani gitu. Sampai saya nanya gitu kan ke Adit, Dit, ai aflaha teh akar katanya dari apa? Kata Adit, aflaha yuflihu ya Dit ya. Terus kata saya teh, itu teh artinya apa? Ya beruntung. Kalau ada hubungannya nggak sama falahun petani? Muka si Adit langsung kayak gini, hah? Enggak, beda. Bingung gitu kan si Adit. Nah, saya kira teh sama, ada hubungan gitu. Sampai saya kan nanya ke Ustadz, Ustadz, ada hubungannya enggak? Aflaha sama falahun. Oh ternyata beda. Kalau aflaha tuh dari falahun ya. Kalau petani itu ada tasdid ya. Falahun. Nah, ternyata beda. Tapi saya udah bikin materi gitu kagok. Gini teman-teman, ngomong tentang petani, ternyata petani itu sama kayak desainer gitu teman-teman. Kalau petani menanam, nah desainer juga sama menanam mereka tuh. Kalau petani nanamnya kayak gimana? Mereka punya bibit, mereka tanam, siram, kasih pupuk, terus dibersihin dari rumput-rumput liar gitu ya. Terus mungkin bisa dikasih supaya nggak terkena hama, betul kan? Betul. Oh ini Kang Oja, Master of bercocok tanam. Nah, ternyata terus bermanfaat kan habis itu ya, setelah panen bermanfaat. Nah, ternyata sama desainer gitu ya. Seorang desainer juga sama. Dia tuh menanam apa ini tuh desainer teh. Nah, mereka itu menanam aset gitu ya. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu ada desainer Desainer font misalkan. Nah, desainer font ini mereka tuh nanam aset gitu ya, yang bikin font-font itu. Nah, mereka tanam, mereka jual gitu ya di internet gitu. Sama desainer apalagi vektor misalkan, terus desainer fotografi gitu ya, interior misalkan. Nah, mereka tuh menanam aset. Nah, nanti itu bisa mereka dapat gitu manfaatnya. Nah, kalau bisa saya analogikan gitu ya, ternyata orang-orang beriman itu sama teman-teman, kayak seorang petani gitu ya. Orang beriman itu sama kayak petani. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah dengar apa tuh istilah ad-dunya mazra'atul akhirah, yang artinya dunia itu adalah ladang akhirat gitu. Nah, dunia itu ladang akhirat. Berarti kita ini gitu kan dituntut menjadi seorang petani gitu ya, untuk beramal, untuk menanam amal-amal kebaikan di dunia ini yang nanti yang bakal kita panen akhirnya
kita nggak bakal panen di dunia, tapi nanti kita bakal panen tanaman-tanaman ini ketika nanti di akhirat gitu. Gitu teman-teman. Ketika kayak misalkan tadi di ayat di surat Al-Mu'minun gitu ya. Ternyata Allah juga udah ngasih bibitnya gitu ya. Udah ngasih kisi-kisi, udah ngasih bibit tanaman buat kita tanam di dunia. Kayak misalkan di ayat-ayat selanjutnya ya, ada apa aja tuh? Salatnya khusyuk ya, bahasa Indonesia juga. Salatnya khusyuk. Terus apa lagi? Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Terus zakat. Apa lagi? Melihara amanat, salat, dan juga ada memelihara kemaluan di situ ya. Nah, itu semua adalah bibit-bibit yang Allah kasih untuk kita tanam di dunia gitu ya. Nah, bibit-bibit ini setelah kita tanam di dunia, kita jaga, kita rawat, kita kasih pupuk gitu ya. Nah, nanti hasilnya bakal kita panen di akhirat gitu. Sampai nanti kita mungkin nggak nyangka gitu ketika udah di akhirat, Allah tanya gitu, apa aja yang udah kalian perbuat selama di dunia gitu. Dan itu adalah yang kita perbuat tadi, tanaman-tanaman yang kita tanam selama di dunia gitu. Sampai nanti kita gak nyangka gitu ya, ketika udah di akhirat, ya Allah, gak nyangka gitu ya, perasaan di dunia gak sebanyak ini gitu kan. Ternyata itu yang kita gak tahu teman-teman. Ketika kita beramal, kita gak tahu amalan-amalan apa aja yang Allah terima gitu ya. Nah, tugas kita adalah ya udah nanam terus gitu ya. Karena udah Allah sediain ladangnya, udah Allah sediain bibitnya. Gitu teman-teman. Nah, yang penting juga kita hati-hati teman-teman, karena banyak orang yang nanamnya ini asal-asalan. Mereka itu nanamnya asal-asalan sampai mereka nggak sadar kalau misalkan nanti di akhirat tanaman-tanaman mereka ini rusak, tanaman-tanaman mereka ini gagal panen. Ya Kang Oja. Ada gagal panen kan? Nah, itu karena mungkin selama penanaman itu nggak ada kesungguhan, nggak ada keistiqomahan gitu ya, nggak dirawat, makanya hasil panennya bisa gagal gitu. Yang penting juga teman-teman, kita harus terus nanam aset ya. Kalau di dunia desain itu ada, kalau pokoknya ada 2 jenis aset ya. Kalau di dunia desainer bisa disebut 2 aset ini adalah aset dunia. Terus yang kedua adalah aset akhirat untuk kita. Nah, kayak misalkan untuk aset dunia, seorang desainer bikin karya gitu ya, bikin apapun itu, terus mereka jual, mereka dapat uang, itu adalah aset dunia. Ketika aset akhiratnya adalah ketika apa yang mereka buat punya impact gitu ya bagi yang menikmati, punya impact bagi yang menikmati, mendekatkan dirinya sama Allah gitu. Ketika seorang desainer buat poster, buat film, komik, apapun, harus ada impact-nya gitu ya. Impact itu terhadap kehidupan dunianya, tapi jangan sampai cukup di aset dunianya aja gitu ya, sampai kita lupa aset akhiratnya gitu. Nah, kayak misalkan teman-teman buat apa ya, postingan gitu ya, hadis doang gitu, padahal di Instagram teman-teman, misalkan teman-teman bikin quotes gitu ya dari hadis misalkan, teman-teman upload nggak pakai apa-apa gitu ya, nggak pakai sentuhan warna, nggak pakai sentuhan bidang apapun gitu ya, nggak ada kontur apapun, semuanya polos aja gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin aja ada orang yang nggak follow kita, yang
yang nggak nge-like postingan itu, terus postingan itu tiba-tiba muncul aja gitu ya di Instagram Explore, terus mereka lihat, ada yang lihat, dan ketika yang lihat itu tergerak ya hatinya untuk bisa mendekatkan diri dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, maka loyalty pahalanya untuk siapa? Loyalty pahalanya untuk ya seorang desainer itu ya. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa postingan gak ada yang nge-like, postingan gak ada yang like-nya dikit gitu ya. Nah teman-teman jangan ngerasa kalau postingan teman-teman dikit gitu ya, teman-teman like-nya dikit gitu postingannya. Nah itu like itu adalah aset dunianya gitu. Kita nggak tahu ketika ada orang yang ngelihat postingan kita, ternyata dari postingan kita itu ngebuat orang hijrah mungkin, ngebuat orang lebih dekat sama Allah, ternyata pahalanya ngalir ke kita gitu. Kita dapat loyalty dari orang yang